Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan ya. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ustazah juga demikian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu mengharapkan syafaat beliau di hari kelak nanti. Ananda semuanya, kita lanjutkan kembali materi ajar kita yang minggu lalu. Ya, ustazah mengingatkan kembali yang dari minggu yang lalu. Minggu lalu kita sudah mulai masuk penyusun atom ya. Kemarin kan kita sudah membahas teori atom menurut Dalton, ya kan, menurut Thomson, dan ustazah sudah menggambarkannya kemarin kan, bagaimana teori atom berdasarkan Rutherford, atom menurut siapa lagi, Bohr, dan atom menurut mekanika kuantum ya, dan juga bagaimana mereka menemukan penyusun-penyusunnya seperti proton atau inti atom yang ditemukan oleh Ernest Rutherford, atau juga elektron yang ditemukan oleh si Thomson ya, dengan menggunakan tabung sinar katoda. Kalau ini penembakan lempengan emas menggunakan sinar alfa ya. Nah, jadi sekarang ini bahasan kita selanjutnya, nomor atom, nomor massa, notasi unsur, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron, dan juga massa atom relatif. Ini bahasan kita. Dan jadi kita di sini sudah mulai mau berhitung ya, tapi hitungannya yang sederhana, tambah-tambah, kurang-kurang gitu aja. Nomor atom. Tapi sebelum ustazah masuk ke sini, sebelum kita ke sini, ustazah mau mengenalkan dulu, ini dia tabel periodik yang ustazah sudah minggu lalu sudah menyinggung ya, kalau tidak salah minggu lalu ustazah sudah ada menyinggung tentang tabel periodik ini. Nah, inilah dia anak-anak ustazah semuanya. Ini namanya adalah tabel periodik unsur ya, tabel periodik unsur yang biasanya kita singkat dengan nama SPU, sistem periodik unsur namanya. Jadi ini nanti kalau kita tatap muka, Anda semua wajib memiliki tabel ini ya. Dibeli di fotokopian biasanya, yang harga yang kecil itu harganya 1.500, murah kok ya. Ini wajib ketika kita belajar kimia, ini harus kita miliki. Untuk apa? Ya, ini adalah sumber kita. Nah, apa ini ustazah? Ini adalah tabel yang memberi informasi tentang unsur-unsur yang ada di muka bumi ini. Ngeri ya, yang ada di muka bumi ini. Jadi sekilas ustazah flashbackkan lagi ke SMP. Di waktu SMP, anak-anak ustazah kan sudah pernah belajar yang namanya atom, unsur, gitu kan. Mungkin ada juga yang sudah sempat disuruh sama gurunya hafalkan unsur-unsur hidrogen, natrium, gitu kan. Nah, inilah dia sebenarnya unsur-unsur itu dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Kenapa harus seperti ini ustazah? Nah, ini nanti ada panjang ceritanya. Ini juga akan kita bahas, ada materi kita khusus untuk sistem periodik unsur di bab berikutnya nanti. Akan tetapi sekarang kita pelajari untuk nomor atom dan nomor massa dulu ya. Jadi ini adalah tabel periodik unsur. Kita ambil satu persatu. Satu dulu. Kita mau berkenalan dulu apa di sini. Apa informasi yang kita dapatkan di tabel periodik ini. Sudah? Di tabel periodik ini ada unsur-unsur. Sudah, ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, berilium, dan seterusnya. Inilah dia semua. Ini semua adalah tabel periodiknya. Nah, ini kita bahas yang penting untuk kita dulu. Di tabel ini satu kotak, yang ini ya, saya ambil satu. Ini nih, helium. Ini ada informasi. Jadi kalau di tabel periodik yang lebih yang kita beli itu biasanya lebih rinci, lebih banyak di sini angka-angkanya. Tapi ini yang sederhana ustazah ambil ya. Di kotak ini, di satu kotak ini
huruf He. He itu adalah singkatan dari helium. He itu adalah simbol unsurnya. Simbol unsur nih. Ini ada H, itu simbol untuk hidrogen. Li untuk litium, Na untuk natrium, K untuk kalium atau potasium, gitu ya. Saya ulangi, ini namanya lambang unsur. Udah, He lambang unsur, yang di bawahnya nama unsurnya. Lalu yang di pojokan sebelah kanan, pojok kiri ya, maaf, ini yang ini, pojok kiri itu biasanya diletakkan atomic number atau nomor atom. Saya ulangi, di posisi sebelah kiri atas, sudut atas kiri itu adalah namanya nomor atom. Sedangkan posisi kanan atas, sudut atas kanan itu nomor massa. Saya ulangi, di sudut kiri itu nomor atom, sedangkan di sudut kanan itu nomor massa. Sudah? Nih misalnya seperti ini, litium. Nomor atomnya 3, nomor massanya 6,941. Kalau dia seperti ini berkoma-koma, biasanya kita bulatkan. Itulah dia gunanya kita belajar angka penting kemarin waktu fisika, ya kan? Kalau dia di atas 5, maka dibulatkan ke atas, gitu kan? Jadi ini 6,9 kita bulatkan menjadi 7, gitu. Kalau ini berilium misalnya nomor atomnya 4, nomor massanya ini biar nampak anak-anak ustazah yang ustazah katakan ini. Ini misalnya ya. Ini berilium, nomor atomnya kan 4, nomor massanya 9,012. Ya kan? Kan ini di belakang koma kosong, maka biasanya kita bulatkan 9 gitu. Ya, ini misalnya magnesium 24,305. Ini biasa kita bulatkan 24 aja gitu, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Itu dia sekilas tentang tabel periodik ini, itu yang harus kalian paham yang pertama ya. Informasi yang kita dapatkan di mana di tabel periodik itu ada namanya nomor atom, ada namanya nomor massa. Ya, ini nomor atom, ini nomor massa, ini simbolnya. Baik, kita lanjut lagi. Sebelum ke sini kita ini dulu. Jadi, setelah kita mengetahui nomor-nomor atom dan nomor massa, kita akan mempelajari cara membuat notasi unsur. Kalau kemarin kita membahas notasi vektor, ini juga ada notasi unsur. Maksudnya cara penulisannya gitu. Sudah, ini adalah tata cara penulisan unsur. Dah, X terus A Z. X adalah lambang unsurnya. Z adalah nomor atomnya, nomor atom atau jumlah proton. Sedangkan A adalah nomor massa. Itu sudah. Contohnya ini ada fluor. Fluor 9, 19. Jadi kalau misalnya dari sini saja kita ditanya mana nomor atomnya, mana nomor massanya, kita udah tahu 9 adalah nomor atom, 19 adalah nomor massa. Jangan terbalik ya. Nomor atomnya di bawah, nomor massanya di atas. Biasanya nomor massa itu lebih besar ya, di atas dia posisinya. Atau misalnya coba tuliskan dulu notasi unsur untuk ini, helium. Saja bilang begitu. Untuk helium buatkan dulu notasi unsurnya. Ustazah bilang begitu ya, gampang aja. Tadi ini perhatikan ya. Tadi helium nomor atomnya 2, nomor massanya 4. Cara membuatnya di notasi unsur, perhatikan baik-baik. Jadi gampang saja sebenarnya. Nah, lihat untuk helium. Helium nomor atomnya Z-nya adalah 2, A-nya adalah 4, ya kan? Maka membuat notasi unsurnya helium 24, gitu caranya ya. Tahu contoh lain, hidrogen 1,
1. Atau contoh lain, misalnya kita lihat di sini unsur apalagi misalnya. Ini unsur kita buat misalnya unsur aluminium ya. Aluminium. Ini aluminium ya. Aluminium nomor atom 13, nomor massa 26,9, berarti dibulatkan jadi 27. 13 dan 27. Perhatikan, kita buat 13 dan 27. Aluminium 13, 27. Nampak kan? Jadi kalau ada seperti ini, berapa nomor atomnya, berapa nomor massanya, katanya nomor atomnya 13, nomor massanya 27. Begitu saja. Atau misalnya lagi kalsium 20, 40. Nah, gitu. Ya. Jadi begitu anak-anak saja cara membuat notasi. Jadi gampang saja. Nah, kita lanjut lagi. Ini dia cara membuat notasi. Baru kita kembali lagi ke sini, nomor atom dan nomor massa. Perhatikan, tadi Ananda semua sudah pandai membuat notasi ya, sudah pandai membuat notasinya. Sekarang nomor atom, ini ingat ini ya, nomor atom atau Z itu sama dengan jumlah proton. Ini kita mulai berhitung. Nomor atom itu sama dengan apa? Nomor atom sama dengan jumlah proton. Terus, ini ya di sini. Sedangkan pada atom netral jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau dia netral atomnya, proton sama dengan elektron. Sedangkan pada atom tidak netral atau dia dikatakan ion, ini dikatakan ion, maka proton itu tidak sama lagi dengan elektron. Di mana jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurang dengan muatannya. Udah? Di mana pada kation jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron. Kation, maksud kation di sini adalah ionnya bernilai positif. Kation itu positif, anion negatif, ya. Sedangkan pada anion jumlah proton lebih kecil dari jumlah elektron. Nanti Ustazah kasih contohnya biar lebih jelas, ya. Untuk nomor massa, ya, untuk nomor massa itu sama dengan jumlah proton tambah dengan neutron. Proton tambah neutron, atau sama saja dengan Z ditambah dengan neutron. Di mana tadi nomor atom itu sama dengan proton ya, sama dengan proton. Sudah? Nah, jadi kalau Ustazah ringkaskan seperti inilah dia. Nah, perhatikan di sini, ini yang Ustazah buat tadi. Nomor atom atau Z itu sama dengan jumlah proton. Ingat ya, Z sama dengan proton. Jumlah nomor atom sama dengan jumlah proton. Tapi apabila atomnya netral, proton sama dengan elektron. Kalau netral ya. Tapi apabila tidak netral atau terbentuk ion, protonnya tidak sama dengan elektron. Jadi berapa nanti elektronnya dikurangkan atau ditambahkan nanti. Di mana untuk nomor massa itu adalah proton tambah neutron. Di mana kan massa itu adalah massa inti atom, di mana di inti atom itu ada proton dan neutron ya. Proton tambah neutron itu nomor massa atau Z tambah N. Kenapa Z tambah N? Karena Z sama dengan P, gitu ya. Baik, biar tidak teori saja, saja buat contoh soalnya. Buatlah saja contohnya. Oke, kita buat contoh soalnya ya. Menentukan proton, elektron dan juga neutron. Lihat. Misalnya
Tentukanlah, ini saja singkat aja tulisannya ya. Tentukanlah proton, elektron, dan neutron. Pen saja buat dari A natrium 1123, B Cl 1735 negatif, C oksigen 16 ya, 16 2 negatif. Terus selanjutnya adalah Ustazah buat 4 contoh soal. Selanjutnya aluminium, tadi aluminium 13 27 3 positif. Nah, perhatikan. Ada 3 contoh saja buat ini. Tentukanlah proton, elektron, neutron dari 1 Na 1123, itu cara bacanya. Nomor atomnya 11, nomor massanya 23. B Cl 1735 minus ya. Klorin nomor atom 17, nomor massa 35, tapi membentuk ion negatif. O nomor atom 8, nomor massa 16, membentuk ion 2 negatif. D aluminium nomor atom 13, nomor massa 27, 3 positif. Nah, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama dulu, Na 1123. Yang A. Na 1123. Buat di sini proton, elektron, neutron. Pen. Sudah? Proton tadi di sini dikatakan bahwa proton sama dengan nomor atom. Ya, proton sama dengan nomor atom. Berapa nomor atom kita di sini? 11. Berarti protonnya adalah 11. Paham ya anak-anak saja? Sekarang elektron, perhatikan. Pada atom netral, proton sama dengan elektron. Netral, proton sama dengan elektron. Tapi kalau tidak netral atau membentuk ion, maka tidak sama. Cari lagi gitu. Perhatikan, apakah atom kita itu netral atau tidak? Maksud netral itu apa saja? Maksud netral itu adalah tidak ada tanda positif atau negatif di sini, tidak ion. Berarti kita punya adalah netral. Ini apakah netral? Tidak, karena ada tanda negatif. Ini tidak netral, ini tidak netral. Hanya nomor 1 yang netral. Di mana tadi kalau netral, proton sama dengan elektron. Jadi berapa elektron kita? Elektron kita berapa? 11 juga. Sekarang neutron. Neutron. Tadi di sini nomor massa sama dengan proton tambah neutron. Ya kan? Nomor massa sama dengan proton tambah neutron. Berarti cara mencari neutron bagaimana? Cara mencari neutron adalah nomor massa dikurang dengan proton, gitu kan? Proton kan udah tahu kita, nomor massa juga ada. Nih, nomor massa dikurang dengan proton, berarti 23 kurang 11 sama dengan 12. Ya. Sudah, kita lanjut lagi. Itu tadi proton sama dengan nomor atom 11. Pada atom netral proton sama dengan elektron jadi 11 juga. Neutron itu adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom. Jadi 23 kurang 11 sama dengan 12. Sekarang untuk contoh soal yang nomor 2. Ini. Dah. Untuk soal nomor 2, B Cl
1735 negatif. PeN. Nah, situ sudah buat. Ya. Balik lagi seperti yang tadi. Proton sama dengan nomor atom. Langsung saja 17 gitu. Lalu sekarang elektron. Elektron sama dengan nomor atom, tapi untuk netral ini punya kita tidak netral. Ya kan? Jadi bagaimana caranya Ustazah? Perhatikan baik-baik. Jadi caranya buat dulu di sini 17, nomor atomnya tetap buat di sini 17. Sudah? Ini cara gampangnya nih. Di sini negatif ini kan? Ini tanda negatif ini kan? Kalau dia di sini negatif, jadi di sini jadi tambah. Nah, gitu. Jadi tambah. Tambah berapa? Berapa negatifnya? 1. Jadi berapa? 18. Itu. Neutron sama, tetap sama. 35 dikurang 17. Berapa hasilnya? 18. Iya, bagus. Dah, begitu. Masih kurang Ustazah? Oke, kita jawab yang C. Dah, yang C. Perhatikan. Ya. Proton berapa? Sama dengan nomor atom, 8. Elektron. Elektron sama dengan proton, tapi ini tidak netral Ustazah. Iya, sehingga gimana caranya? Buat dulu 8. Kalau ini negatif, jadi positif. Dah. Tambah berapa? Ada berapa nih negatifnya? Tambah 2. Dah. Hasilnya adalah berapa? 8 tambah 2 sama dengan 10. Dah, buat di sini 10. Dah. Kalau neutron sama seperti yang tadi. Kalau neutronnya, neutron nomor massa dikurang nomor atom. 16 kurang 8 sama dengan 8. Dah, gitu. Coba dulu saja yang dia ionnya positif. Nah, ini kita ganti dulu kertasnya ya. Ini Al tadi, si Al ya. Al sebentar ya, Nak. Al 1327 3 positif. Ya. Al 1327 3 positif. Proton, elektron, neutron. Hampir sama sebenarnya ya, Nana Ustazah. Protonnya berapa? Sama dengan nomor atom. Berapa itu? 13. Sudah, buat 13. Elektronnya sama dengan proton, tapi tidak netral Ustazah. Oke, tidak apa-apa. Buat di sini 13. Sudah. Setelah itu, di sini ionnya positif apa negatif? Negatif. Positif ya. Kalau di sini positif, jadi kurang. Nah, gitu. Kebalikannya. Kalau dia di sini negatif, ini jadi tambah. Elektronnya hanya terkhusus untuk elektron. Anak saja, saya ulangi, terkhusus untuk elektron. Kalau di sini positif ionnya, ini jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 3. Sehingga berapa hasilnya? 13 kurang 3 sama dengan 10. Ya kan? Dah. Neutronnya bagaimana? Neutronnya sama, yaitu 27 kurang 13. Berapa 27 kurang 13? Sama dengan 14. Gitu. Ya. Seperti itu kurang lebihnya anak-anak Ustazah menghitung proton, elektron dan juga neutron. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan kembali ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelumnya Ustazah minta sama anak-anak Ustazah nanti agar disediakan SPU-nya ya anak-anak Ustazah ya. Disediakan dulu SPU, tabel SPU-nya. Kalau belum dibeli, di-download dari handphone pun boleh lah untuk sementara ini. Tapi kalau kita nanti udah KBM, Ustazah berharap semuanya sudah ada ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Isotop, isoton, dan isobar dan isoelektron ada 4. Coba dulu sama-sama kita ucapkan. Isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Baik.
Kita perhatikan satu persatu. Apa itu isotop, isobar, isoton, dan isoelektron gitu kan ya. Lihat. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tapi nomor massanya berbeda. Tadi kan Ustazah sudah menjelaskan yang mana nomor atom, yang mana nomor massa ya. Saya ulangi, nomor atom sama, nomor massa berbeda. Nah, lihat nih contohnya nih. Ini sama-sama nitrogen nih. Nomor massanya sama-sama 7. Nomor atomnya ya, maksudnya maaf. Nomor atomnya sama-sama 7, tapi nomor massanya beda. 13, 14, 15. Nah, jadi ini disebut dengan nama isotop. Atom-atom isotop dari atom-atom. Begitu. Saya ulangi, isotop itu adalah atom yang memiliki nomor atom sama tapi nomor massanya berbeda. Ini contohnya ya, nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Sedangkan isoton itu adalah atom-atom yang mempunyai neutron sama. Kalau ini yang sama nomor massa, kalau isoton yang sama adalah neutronnya, neutron saja. Jadi cara mengetahui kita cari dulu neutronnya gitu ya. Tadi kan saja sudah menjelaskan cara mencari neutron, ya kan? Cara mencari neutron nomor massa dikurang nomor atom, ya kan? Coba kita cek betul nggak ini K dan Ca ini namanya isoton. Kita cek ya. 39 kurang 19 20 ya. 40 kurang 20 20. Berarti K isoton terhadap Ca gitu. Selanjutnya adalah isobar. Isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa yang sama. Ini kebalikan dari isotop. Kalau isotop nomor atomnya yang sama, kalau isobar yang sama adalah nomor massanya ini yang di atas. Contohnya adalah C nomor atom 6, nomor massanya 13. N nomor atom 7, nomor massanya 13. Ini nomor massanya sama-sama 13. Ini disebutlah dia dengan istilah isobar. Ya, isobar. Sekarang isoelektron. Isoelektron itu adalah atom-atom yang mempunyai jumlah elektron yang sama setelah menangkap atau melepaskan elektron. Kalau isoton itu yang sama neutronnya, isoelektron yang sama adalah elektronnya. Jadi gampang cara ingatnya ya. Isotop itu adalah atom yang mempunyai nomor atom sama tapi nomor massa berbeda. Isobar itu adalah atom yang mempunyai nomor massa sama. Isotop kebalikan dari isobar. Isotop nomor atomnya yang sama, isobar nomor massanya yang sama. Isoton jumlah neutronnya yang sama, isoelektron elektronnya yang sama. Kita buktikan dulu contoh ini, benar nggak ini elektronnya sama? Ayo kita tentukan. Cara mencari elektron tadi saya kan sudah menjelaskan ya. Coba kita buktikan dulu apakah benar sama elektron dari Na plus 1123 dan juga F min 919. Oke, kita cek sama-sama. Benar gak ya? Ya kan? Nah, ini dia yang saya buat Na plus 1123. Ya. Bagaimana tadi cara menentukan elektronnya? Elektron, cara mencari elektron. Ya, ini 11. Kalau ini positif, ini jadi negatif. Ya kan? Ini berapa yang dikurangi? Negatif 1 kan? Negatif 1. Jadi di sini 1. 10 kurang 1, 11 kurang 1 sama dengan 10. Ini kita cari elektronnya 9. Kalau ini negatif, ini jadi positif. Positif berapa? Positif 1. 9 tambah 1 10. Nih sama. Elektronnya sama. Disebut dengan isoelektron. Begitu dia. Ya. Itulah dia dikatakan isoelektron. Nah,
Mungkin sampai di situ dulu anak-anak ustazah, kita lanjutkan minggu depan tentang massa atom relatif. Insyaallah nanti ustazah kirimkan tugasnya untuk menentukan proton, elektron, neutron ya. Barakallahu fi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.